Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam farmasi, salam apoteker muda. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Apoteker Kim. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UKAI teknologi. Bahas ya, let's go. Soal nomor 1. Seorang perempuan datang ke apotek menebus resep untuk anaknya yang berusia 7 tahun. Dalam resep, pasien mendapatkan tetes telinga chloramphenicol. Diberikan 2 kali sehari, masing-masing 1 tetes kanan dan kiri. Apa yang perlu disampaikan kepada pasien terkait penyimpanan obat setelah penggunaan? Pilihannya A. Obat disimpan dalam freezer maksimal 30 hari. B. Obat disimpan dalam lemari pendingin maksimal selama 7 hari. C. Obat disimpan di wadah tertutup dan sejuk maksimal selama 7 hari. D. Obat disimpan maksimal selama 14 hari. E. Obat disimpan dalam wadah tertutup dan sejuk maksimal 30 hari. Jawabannya adalah E. Obat disimpan dalam wadah tertutup dan sejuk maksimal 30 hari. Pada soal tadi, diketahui pasien mendapatkan obat tetes telinga. Nah, di mana beyond use date yang dikenal yaitu batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau disiapkan, atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Nah, yaitu 30 hari. Disimpannya harus dalam wadah tertutup. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk BUD dari berbagai jenis sediaan seperti tetes mata yaitu 28 hari setelah dibuka, sama ya dengan tetes telinga juga. Lalu untuk tetes mata mini dose 3 kali 24 jam setelah pertama kali dibuka. Sirup kering nih kayak seperti sirup antibiotik itu beyond use date-nya 7-14 hari. Nah, injeksi insulin 28 hari setelah digunakan pertama kali disimpan di suhu ruangan. Dan 60 hari jika disimpan di dalam suhu kulkas. Nah, untuk obat oral yang mengandung air tidak lebih dari 14 hari saat disimpan dalam suhu dingin. Untuk yang topikal seperti salep, krim itu tidak lebih dari 30 hari. Nah, pada soal tadi adanya 30 hari, jadi pilih yang 30 hari dan disimpannya dalam wadah tertutup. Soal nomor 2. Resep dexamethasone 0,5 mg. Diskevac pulveris Terdedi nomor 30. Signa Terdedi Uno. Di apotek tersedia dexamethasone dengan kekuatan 0,75 mg. Berapa tablet yang harus diberikan? A10, B20, C30, D40, dan E50. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Teman-teman di sini mengetahui bahwa resep dari dexamethasone adalah 0,5 mg. Nah, di sini ada DTD. DTD berarti dikali ya. Sebanyak 30. Nah, berarti 15 mg. 15 mg tadi kita bagi sama kekuatan dexamethasone yang tersedia yaitu 0,75. Jadi hasilnya 20 tablet. Soal selanjutnya. Dalam pembuatan suppositoria dengan basis oleum kakao terkandung 0,2 gram aminofilin sebagai zat aktif. Jumlah suppositoria yang dibuat adalah sebanyak 15 dengan berat masing-masing 3 gram. Jika koefisien oleum kakao adalah 0,86, berapa jumlah basis yang digunakan? Pilihannya ada A 30,33, B 36,12, C 38,7, D 33,33, E 31,13. Jawabannya adalah B 36,12. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini basis oleum kakao yang terkandung itu adalah 0,2 gram aminofilin sebagai zat aktif. Nah, yang mau dibuat berapa jumlahnya? Yaitu sebanyak 15. Maka bobot aminofilin yang dibutuhkan 0,2 gram dikali 15. Hasilnya 3 gram. Nah, setelah mengetahui dari bobot
zat aktif, kita harus mengetahui bobot total supos, yaitu berapa nih? Dari kata-kata di sini, jumlah supos yang dibuat sebanyak 15 dengan berat masing-masing 3 gram. Berarti beratnya yaitu 3 gram dikali 15, hasilnya 45 gram. Nah, setelah itu kita harus mengetahui bobot bersih basisnya. Nah, berarti yang total tadi 45 gram dikurangin sama bobot dari aminofilinnya itu 42 gram. Nah, lalu di soal, jika koefisiensi oleum kakao adalah 0,86, berapa jumlah basis yang digunakan? Berarti jumlah basisnya yaitu total dari bobot bersih basis dikali dengan koefisien oleum kakao. Hasilnya 42 dikali 0,86 sama dengan 36,12 gram. Soal nomor 4. Terdapat resep dengan isi berikut. ITER 1 kali, resep simvastatin nomor 30. Signa 1 kali sehari 1 tablet det orik. Berapa sisa simvastatin yang masih dapat diambil? Jawabannya ada A10, B20, C30, D40, dan E50. Jawabannya adalah C30. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini teman-teman mengetahui bahwa ITER-nya yaitu adalah 1 kali. Kalau resep ada ITER 1 kali, berarti resep tersebut bisa diambil berapa kali, teman-teman? Ya, bisa diambil 2 kali ya. Nah, dilihat lagi. Det orik, berarti ini sudah ditebus oleh pasien. Det orik artinya pada kopi resep yang pertama. Ya. Jadi, karena obat ini hanya bisa ditebus sebanyak 2 kali. Berarti 1 kali saat pertama kali mendapatkan resep dan 1 kali menebus dengan kopi resep tersebut. Nah, karena tadi det orik berarti pasien sudah mengambil 30 tablet. Jadi sisanya berapa? Yaitu 30 tablet lagi. Soal nomor 5. Bagian penerimaan di gudang farmasi menerima bahan baku paracetamol dari supplier. Bahan baku tersebut ditempatkan di ruang karantina dan diberi label tertentu. Warna label apakah yang umum digunakan untuk menunjukkan bahan baku tersebut masih di karantina? Pilihannya A putih, B kuning, C hijau, D biru, E merah. Jawabannya adalah kuning. Nah, perlu teman-teman ketahui dalam pemberian label di gudang yaitu ada label kuning artinya bahwa bahan baku tersebut sedang dalam masa karantina. Jadi belum tentu itu lolos atau ditolak. Kalau labelnya label putih, itu identitas produk. Jika labelnya merah, itu sudah jelas ditolak. Nah, jika labelnya itu adalah hijau, berarti lulus. Nah, yang tadi kuning, itu label karantina. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam farmasi, salam apoteker muda. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.